Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sholawat beriringkan salam kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Al-Kulliyat Al-Khamsah atau Limatum Universal. Saya sendiri Lilis Purnama sebagai moderator sekaligus pemateri pada video kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Fahir Arfat, kemudian saya sendiri Lilis Purnama dan ada Mikdad Abdussalam. Baiklah, langsung saja ke penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian Al-Kulliyat Al-Khams. Di sini sebelum kita ke pengertiannya, kita akan masuk ke pengertian apa itu kulli. Kulli yaitu lafaz mufrad yang dapat dan sesuai untuk mengandung afrad-afrad atau satuan-satuan yang banyak. Contohnya seperti sungai, burung, bintang, sekolah, murid, dan sebagainya. Nah, lafaz-lafaz ini semuanya menunjukkan kepada makna yang di bawahnya mengandung afrad-afrad yang banyak. Kemudian pengertian dari Kulliyatul Khams itu sendiri merupakan salah satu pembahasan dari lafaz atau kata. Pembahasan lafaz ini terdiri dari pengertian, pembagian lafaz, dan Kulliyatul Khams. Kulliyatul Khams ini terdiri dari 5 macam. Di antaranya ada kulli dzati atau bisa disebut dengan dat, dan ada kulli irdi atau bisa disebut dengan sifat yang masing-masingnya mempunyai cabang, yaitu kulli dzati terdiri dari 3 cabang sedangkan kulli irdi terdiri dari 2 cabang. Jadi yang kelima inilah yang disebut dengan Kulliyatul Khams atau kulli yang 5. Nah, untuk memudahkan memahaminya akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, di sini tolong diperhatikan, Kulliyatul Khams adalah pengertian-pengertian yang dinyatakan oleh predikat mengenai subjek atau cara menerangkan sesuatu. Kulliyatul Khams disebut juga dengan term. Nah, term yaitu kata atau susunan kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Jadi kata kuncinya itu Kulliyatul Khams itu adalah cara menerangkan sesuatu. Baik, selanjutnya penyampaian materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Mikdad Abdussalam. Kepadanya dipersilakan. Oke, saya akan melanjutkan materinya. Pembagian Al-Kulliyat Al-Khams itu ada 2, yaitu kulli dzati sama kulli irdi. Kulli dzati ialah suatu kulli yang dikeluarkan dari mahiyah atau hakikat sesuatu karena bukan bagian daripadanya atau sesuai dengannya. Contoh, manusia. Apa hakikat manusia? Hakikatnya ialah binatang yang berpikir. Jadi binatang adalah bagian dari hakikat manusia. Demikian pula berpikir dan manusia itu sendiri sesuai dengan hakikatnya. Sedangkan yang dimaksud zat dengan zati adalah lafaz yang bermakna zat atau benda. Zati merupakan lawan dari irdi atau sifat. Oleh karena itu, lafaz seperti manusia, hewan, rumah, tanah, kayu itu dinamakan kulli zati. Sedangkan kulli irdi adalah sesuatu yang di luar dari hakikat sesuatu. Seperti tertawa, putih, nisbah kepada hakikat manusia. Contoh lain, tempat duduk nisbah kepada hakikat mahiyah dari kursi. Oleh karena itu, kata-kata cantik, besar, ketawa, menangis, dan sebagainya dinamakan kulli irdi atau selain zati. Yang telah dijabarkan di atas
tadi bahwa kulliyatul khoms secara umum terbagi kepada dua bagian, yaitu kulli zati dan kulli irdi. Yang mana masing-masing pembagian itu memiliki cabangnya masing-masing, yaitu kulli zati terbagi menjadi 3 bagian, yaitu zins, nau, dan fasol. Sedangkan irdi itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu al-khosos dan ammah, atau sifat khusus ataupun sifat umum. Pembagian kulli zati. An-nau'un secara lugah adalah macam-macam secara mantik. Ilmu mantik adalah lafaz kulli yang terdiri dari masdaq, terdiri dari hakikat-hakikat yang sama. Contoh, lafaz insan yang masdaqnya Ali, Usman, Amin menunjukkan hakikat yang berlainan, tetapi sama-sama terikat dalam satu jenis laki-laki. Contohnya, manusia, kuda, sapi adalah nau'un, spesiesnya, sedangkan jenisnya adalah binatang. Untuk jins itu atau genus atau jenis yaitu adalah lafaz kulli yang mana masdaqnya terdiri dari substansi atau hakikat yang berbeda. Contohnya, kuda, kerbau, gajah, burung, dan manusia adalah berbeda, tetapi kesemuanya itu memiliki sifat yang sama yang tidak bisa dilepaskan masing-masing, yaitu sifat binatangan. Dan uraian di atas dapat diketahui bahwa kata binatang merupakan jenis. Sedangkan fasol atau diferentia, sifat pembeda. Fasol yaitu term yang membedakan satu hakikat dengan hakikat lain yang sama-sama terikat dalam satu jenis. Contohnya, manusia adalah binatang yang berpikir. Binatang adalah jenis. Manusia adalah nau'un dari binatang. Yang membedakan manusia dari binatang adalah binatang kucing adalah sifat berpikir, dan sifat-sifat berpikir inilah yang disebut fasol. Kulli irdi. Khosos atau pola pikir sifat khusus adalah sifat atau sejumlah sifat yang dimiliki oleh hakikat-hakikat yang sama. Contohnya, Usman, Mustafa, Ali adalah hakikat yang sama, yaitu mampu berbahasa, merupakan sifat daikus bagi manusia. Sedangkan amma itu ialah sifat umum atau akidentia. Irdi amma yaitu sifat atau sejumlah sifat yang dimiliki hakikat-hakikat yang berbeda. Contohnya, sifat melihat. Sifat tersebut tidak hanya oleh manusia, akan tetapi juga hewan lain seperti kerbau, kucing, dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Fahir Akfat. Dipersilakan. Baik, saya akan lanjutkan, yaitu pembagian na'u. Na'u hakiki ialah lafaz kulli yang berada di bawah jenis dan afrod-afrodnya sesuai dengan hakikatnya. Contoh, manusia. Kata manusia ini bernaung di bawah hewan. Na'u idhofi ialah lafaz kulli yang bernaung di bawah jenis, baik afrod-afrodnya sesuai dengan hakikatnya atau tidak, seperti hewan. Jenis na'u. Yang pertama, safil qorib. Jenis safil qorib ialah kulli yang di bawahnya tidak ada jenis, sedangkan di atasnya ada beberapa jenis, contoh hewan. Di atas hewan ini ada jism yang berkembang, jism dan jauhar, sedang di bawahnya tidak ada jenis kecuali berbagai na'u yang bermacam-macam hakikatnya, seperti kuda, kambing, kucing, dan sebagainya. Yang kedua, mutawassit. Jenis mutawasit menengah ialah kulli yang di atasnya ada jenis dan di bawahnya juga ada jenis. Contoh jenis nami, benda yang berkembang, nisbah kepada hewan. Yang ketiga, ali atau bait. Jenis ali atau bait, tinggi atau jauh, ialah suatu jenis yang tidak ada jenis yang lain di atasnya, tapi di bawahnya ada beberapa jenis. Contoh, jauhar, di bawah jauhar ini ada jisim yang berkembang dan hewan. Akan saya jelaskan pembagian fasol. Fasol qarib atau dekat ialah suatu lafaz yang membedakan afrod sesuatu hakikat dari afrod lainnya yang ada bersamanya di dalam jenisnya
yang lebih dekat, seperti berpikir. Perkataan berpikir ini merupakan perkataan yang membedakan manusia dengan jenisnya yang dekat, yaitu hewan. Fasal yang demikian ini disebut fasal qarib atau dekat. Yang kedua, fasal bait ialah suatu lafaz untuk membedakan suatu afrod hakikat dari afrod hakikat lainnya yang ada persamaan pada jenisnya yang jauh, seperti merasakan, berperasaan. Baik, terima kasih kepada Saudara Mikdad dan Fahira Arfad atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kulliyatul khams adalah pengertian-pengertian yang dinyatakan oleh predikat mengenai subjek atau cara menerangkan sesuatu. Kulliyatul khams disebut juga dengan term. Term yaitu kata atau susunan kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Secara umum, lafadz kulli itu ada dua macam. Yang pertama ada lafadz kulli yang menjelaskan esensi sesuatu, dan yang kedua ada lafadz kulli yang menjelaskan tentang hal yang berada di luar esensi sesuatu. Nah, yang pertama ini disebut dengan kulli zati dan yang kedua disebut dengan kulli irdi. Yang menjelaskan esensi sesuatu ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu jins, nau, dan fasal. Sedangkan yang menjelaskan tentang hal yang berada di luar esensi sesuatu itu terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu khassah dan ammah. Sebagaimana yang telah dipaparkan tadi, bahwa pengertian dari kulliyatul khams itu sendiri adalah cara menerangkan sesuatu atau cara membuat ta'rif ya, atau definisi. Dalam istilah ilmu mantik itu ada yang disebut dengan nau atau spesies, ada yang disebut dengan jins atau genus, dan ada yang disebut dengan fasal atau difference. Ketiga cabang ini merupakan bagian dari kulli zati. Nah, untuk memperjelas perbedaan antara ketiganya, kita ambil contoh yang sederhana, yakni kata manusia. Misalnya, Anda ingin mengetahui esensi atau hakikat manusia. Ketika ada pertanyaan, apa itu manusia? Maka tentu hal pertama yang Anda harus ketahui ialah manusia ini jenis apa. Lalu setelah itu baru Anda mencari tahu apa hal yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, untuk menjelaskan jenis manusia, maka lafadz kulli yang kita gunakan adalah jins. Kenapa kita menggunakan jins? Karena manusia ini merupakan jenis hewan. Maka kata yang pertama kali kita gunakan untuk mendefinisikan, menjelaskan esensi manusia itu ialah kata hewan. Dengan demikian, sampai di sini kita bisa mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan. Namun, kata hewan ini bukan hanya berlaku bagi manusia, tapi juga berlaku bagi makhluk hidup lain yang tergolong ke dalam jenis hewan seperti kuda, sapi, jerapah, kambing, dan hewan-hewan lainnya. Nah, dengan kata lain, kata hewan ini cakupannya masih umum. Karena itu kita butuh pada suatu lafadz kulli yang lain yang sekiranya bisa memisahkan manusia dari makhluk hidup yang lainnya. Nah, untuk mencari titik pembeda antara manusia dengan makhluk hidup yang lainnya, maka kita membutuhkan fasal atau sifat pembedanya. Nah, fasal ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menjelaskan sebagian esensi manusia, sekaligus menjadi titik pembeda antara dia dengan makhluk yang lainnya. Setelah kita telusuri, ternyata yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain ialah berpikir atau bisa disebut dengan natik. Nah, karena faktanya kita tidak menemukan makhluk hidup yang mampu berpikir secara logis dan sistematis seperti yang dimiliki oleh manusia. Maka untuk melengkapi definisi kita tentang manusia, kita simpulkan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. Nah, kata hewan adalah jenis, sedangkan berpikir adalah fasal, dan manusia itu sendiri adalah nau'u. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari kelompok 11. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.